Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Kita dengarkan tadi semuanya managib Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau tidak mendapatkan makam ini bil huwaina, dengan bermalas-malasan, tapi dengan usaha keras, saudara. Man lam yasbir fil bidayat lam yasil ila nihayat, kata dia. Orang kalau nggak sabar melakukan bidayahnya saja, permulaan langkah pertama, mana mungkin akan sampai kepada finishnya. Saudara, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Orang untuk mencapai makom yang tinggi itu seperti mendaki gunung. Gunung yang terjal, gunung yang sangat tinggi, perlu sabar, berat. Tapi kalau sudah sampai ada di atas, disitulah dia akan betul-betul merasa lega. Hilang beratnya, hilang susah payahnya. Begitu juga dalam menjalani ajaran dalam Riyadhatun Nafas ini. Untuk sampai ke makom yang tinggi, perlu usaha keras, berat. Nggak bisa dengan leha-leha, dengan malas-malasan. Kalau sudah sampai ada di sana, jadi Syekh Abu Bakar bin Salim tenang di situ. Di situ dia akan merasakan ma'iyatul ilahiyah. Tapi kalau orang mau dia tadi itu terjerumus dalam maksiat, mengikuti nafsu, itu seperti loncat dari gunung. Loncat daripada tempat yang tinggi. Dia nggak terasa berat, malah enteng. Wah, nikmat. Tapi ketika sudah sampai ada di bawah, akan hancur dia. Begitu juga dalam mengikuti nafsu, dalam kehidupan dunia mengikuti nafsu duniawi. Dia ketika sampai ada di ajalnya, baru dia akan tahu bagaimana rasanya. Karena itu jangan terlena. Wala taghurrannakumul hayatud dunya. Lihat Syekh Abu Bakar bin Salim. Mujahadahnya adalah dalam Riyadhatun Nafas. Ya, wanita tadi dikatakan man lam yasbir bil yasir minal bala lam yasbir wa huwa minas sabri bi katsirihi ab'ad. Orang kalau sudah dikasih ujian sedikit aja nggak sabar, maka sangat jauh lagi untuk bisa bersabar dengan ujian yang lebih besar. Wa man lam yashkur bil yasir minar rizq wa huwa minasyukri bi katsirihi ab'ad. Orang yang nggak bisa mensyukuri rezeki yang sedikit, mana mungkin akan bisa mensyukuri rezeki yang banyak. Wa man lam ya'mal bil yasir minal ilmi fa huwa minal amal bi katsirihi ab'ad. Orang kalau sudah punya ilmu dikit aja nggak diamalkan, gimana bisa ngamalkan ilmu yang banyak, saudara? Sekarang kita mau tanya aja. Ada bul akal aja, cara kita makan. Apakah kita amalkan? Cuci tangan, baca doa. Kemudian cara kita makan, doa setelah makan. Nggak kita amalkan. Kita masuk kamar mandi, kita amalkan itu adab. Enggak juga. Ketika kita masuk rumah atau keluar rumah, enggak juga. Mana mungkin kita akan bisa mengamalkan yang banyak, saudara. Proses ini aja, langkah yang pertama aja kita nggak bisa. Terus kita bisa jadi wali gitu. Mana mungkin bidayat aja nggak kita lakukan. Kif bisa usul ila nihayat. Karena itu Imam Ghazali itu membuat kitab Bidayatul Hidayah. Ini permulaan hidayah. Wa man lam yujawizil bidayah lam yasil ila nihayat. Mana mungkin kalau nggak kita lalui SD kita akan bisa jadi dokter, nggak mungkin. TK-nya aja belum kita, saudara. Tapi lihat Syekh Abu Bakar bin Salim. Hah?
mulai kecil, mulai belum kawin. Bagaimana riyadhahnya malam harinya? Bagaimana zikirnya? Bagaimana sedekahnya? Bagaimana ilmunya? Ini bukan sot-sotan ini. Syekh Abu Bakar bin Salim. Hatam Ihya 40 kali. Belajar minhaj fikih nih. Belajar minhaj dengan tadgik 3 kali. Kita, Safina nggak hafal udah ngaku wali. Mana mungkin itu ya ikhwani pada diri kita. Karena itu, la tadda'i fasitik lu halaim. Ma haza man fi dhalam naim. Illa alladhi huwa fihi qaib. Jangan ngaku-ngaku lah. Orang kalau beneran itu ada tandanya. Nggak ada ceritanya orang banyak tidur jadi wali, itu nggak ada. Yang banyak qiyamul lail. Yaghusul bahra man talaba al-laali. Wa man sahira al-ula sahira al-layali. Wa man talaba al-ula sahira al-layali. Wa man talaba al-alam min ghairi kaddin adha'a al-umra fi talabil muhali. Ingin mutiara, ya harus menyelami lautan, saudara. Ingin makom yang tinggi, yang banyak qiyamul lail. Ingin derajat yang tinggi, tanpa ada susah payah, berarti itu berhayal namanya. Mencari sesuatu yang mustahil, saudara. Karena itu, kita harus koreksi diri kita. Ya. Yang repot ini, yang wali itu merasa nggak diri wali, saudara. Masih takut kepada Allah. Lihat Syekh Abu Bakar bin Salim. Masih takut kepada Allah. Nggak punya apa-apa. Ana ini bukan orang yang mewah. Ana ini hanya bin Salim, anaknya Salim, nggak punya apa-apa. Yang justru nggak punya apa-apa ini, saudara, ngakunya hebat. Ngakunya hebat, ngakunya udah wali wusul ilallah, sehingga dia remehkan itu wajibat. Dia remehkan itu muharramat. Seakan-akan sudah ada jaminan bahwa dia tadi itu akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Seakan-akan udah ada jaminan bahwa dia mati husnul khatimah. Seakan-akan ada jaminan dia tadi itu selamat dari adab kubur. Lihat Abdullah Haddad. Anda lihat Abdullah Haddad. Man yadman li fi barzakhi. Siapa sih yang akan menjamin aku selamat di barzakhu ini? Siapa? Sekelas beliau ya ikhwani. Sekelas beliau. Karena itu ya ikhwani, cerita-cerita ini selain kita ambil berkahnya, ini adalah bahan koreksi untuk kita tahu diri. Siapa diri kita. Yang sombong itu supaya jadi tawadhu. Yang riya itu supaya jadi ikhlas. Yang malas itu supaya jadi giat. Ya dengan cerita-cerita ini kita bisa tahu diri. Mujahadahnya bagaimana, riyadhahnya bagaimana. Wajahid tusyahid wa ghanimil wa'da bil huda ridwan nafsuhu fil ankabuti bi ayati. Man lam yujahid lam yusyahid. Orang kalau nggak ada mujahadah, nggak ada usaha, nggak bisa menyaksikan keberhasilan. Nggak mau nanem, dia punya cita-cita mau panen. Nggak mau kawin, dia punya cita-cita punya anak. Ini minal junun. Ini adalah bagian kegilaan. Ingin masuk surga, nggak mau beramal, maksiat kepada Allah SWT terus. Ingin jadi wali, tapi dia tadi ingin jadi alim, nggak mau belajar. Wah, ini adalah khayalan, saudara. Nah, karena itu cambuk bagi diri kita ini. Kalau kita mendengarkan bagaimana cerita-cerita dari sarafnya kita, cambuk bagi diri kita. Mau jadi seperti apa kita? Cita-cita jadi seperti Syekh Abu Bakar Salim nggak ada kadang-kadang. Cita-cita kepingin seperti datuknya nggak ada. Ada yang punya cita-cita pingin punya anak yang hafizul Quran. Ada punya cita-cita kepingin anaknya bisa menghatamkan minhaj, apal minhaj. Ada punya cita-cita pingin anaknya tadi itu kepingin jadi gotub. Kelas itu dulu. Sekarang lah kaya, fulus, banyak duitnya. Jadi bisnismen. Ada yang lebih mulia dari datuk kita ya ikhwani.
Ada yang lebih hebat. Kita ini remehan sekarang ini. Karena itu diadakan hal ini untuk kita ini sadar. Nah, ini untuk kita sadar bahwa kemuliaan ini harus kita pertahankan ya ikhwani. Dengan apa ya? Dengan ilmunya, dengan ibadah, dengan amalnya, dengan akhlaknya. Rahimahullah rahmat abrar ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana tawaknya Syekh Bakar bin Salim ini, nemui tamu itu loh. Nemui tamu tadi itu, tamunya ini dihargai sampai di beliau tadi itu duduknya tadi itu seperti tasyahud. Nggak berubah berjam-jam. Mau tamu tua, mau tamu kecil, kaya, melarat. Syekh Bakar bin Salim duduknya seperti begitu. Seperti tasyahud. Tawadhu lillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mau jadi apa? Kita jadi amir. Kita kadang-kadang nggak sabar duduk dengan akhlak tadi itu, masih kakinya begini, masih kakinya begitu. Itu pun Syekh Bakar bin Salim merunduk, tidak mengangkat kepalanya, haya minallah. Nah, kita ini merasa jadi orang suci, orang yang hebat. Karena itu ya ikhwani, udahlah. Kita ini memang perlu orang yang yunabbihna. Man lam yantabih bil jamil, ya yantabih bis samil. Mungkin kalau nggak bisa dinasihati ya perlu dibentak mungkin ya. Perlu ada orang yang bawa pecut untuk bangunkan kita supaya sholat subuh misalnya. Bangunkan kita untuk sholat qiyamul lail. Kenapa? Kalau kita diingatkan hayya 'alas shalah nggak bangun masih saudara. Ya mulai enggak dinasihati enggak bangun. Al-ghafil yunabbah. Al-ghafil yudakkar. Wan naim yunabbah. Wa man lam yujdi fihi at-tanbih wala tadhkir fa huwa mayyit. Orang yang lupa itu masih bisa diingatkan. Orang yang tidur masih bisa dibangunkan. Hati kita lupa masih manfaat dengan diingatkan. Hati kita tidur masih bisa dibangunkan saudara. Tapi kalau sudah dibangunkan nggak bangun-bangun, diingatkan nggak sadar-sadar, berarti mayit, mati. Hati ini bisa mati saudara. Laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi wa narun law nafakhtaha adaa'at walakin dha'a nafkhuka fir ramadi. Kalau kamu memanggil orang yang hidup, dia akan menyambut panggilan kamu. Tapi kamu akan sia-sia memanggil kalau orang itu sudah mati. Bara api, kalau masih ada tersisa titik api, Anda tiup, kembali membara. Tapi kalau sudah tidak ada titik api jadi abu, kamu tiup, dia akan bertebaran kemana-mana. Begitu juga kalau masih ada titik mahabbah kita kepada Nabi, mahabbah kita kepada salaf, diceritakan begini, diingatkan, semangat lagi saudara. Tapi kalau sudah mati titik mahabbah ini dalam hati kita, jangan-jangan kita tersinggung, ntar lagi nggak ada lagi dengar nasihat nih, nggak ada lagi ini dongeng ini nggak perlu kita dengarkan lagi nih, nggak bisa maju kalau ingin Syekh Bakar bin Salim. Maju kemana ente? Udah jahanam. Yang ngikuti beliau di cara selamat ya ikhwani. Mengikuti para aulia Allah itu cara kita selamatkan itu. Ayo kita kembali lagi pada thariqatus salaf. Kita ikuti bidayah mereka. Kita ikuti cara hidup mereka. Kita ikuti bagaimana mereka itu meniti maqam yang tinggi tadi itu. Itu tidak dengan hal yang mudah, tapi dengan usaha yang keras. Kalau kita tetap dalam keadaan begini, maka antum bisa bayangkan anaknya antum akan meniru kegagalan antum nantinya ya kawan. Karena itu ayo kita menjadi contoh kepada anak-anak kita. Contoh untuk ditiru istiqomah salat qiyamul lailnya. Contoh dulu tiru bacaan Al-Qur'annya. Contoh untuk ditiru oleh anak-anak kita zikirnya, mahabbahnya, ratibnya dan lain-lainnya. Jangan sampai anak kita menyontoh kita ternyata dalam kegagalan kita
dalam maksiat kita, dalam lupanya kita kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah membangkitkan lagi dari hati kita, memberikan kesadaran kepada kita, menjadikan haul Syekh Abu Bakar bin Salim, sosok Syekh Abu Bakar bin Salim ini untuk bisa menjadi panutan kita, dan mudah-mudahan insya-Allah anak-anak kita menjadi ulama, sulaha, aulia, atqiya, nujaba, asfiya, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.